kelompok 3 dari kelas 2A yang beranggotakan Nurul Fatimah, Fitria Mustika Putri, Irma Sunda Pramesti, Fatur Rahman Nasrullah Putra Pratama, Sandi Wahyu Pratama Kadini Nugroho, Indah Nurmalaningrum, Teguh Fitra Mandra akan menyampaikan materi tentang pyelonefritis. Selamat menyaksikan. Pyelonefritis. Definisi: pyelonefritis merupakan infeksi bakteri pada piala ginjal, tubulus, dan jaringan intestinal dari salah satu atau kedua ginjal yang sifatnya akut maupun kronis. Pyelonefritis akut biasanya akan berlangsung selama 1-2 minggu. Bila pengobatan pada pyelonefritis akut tidak sukses, maka dapat menimbulkan gejala lanjut yang disebut dengan pyelonefritis kronis. Klasifikasi penyakit. Yang pertama, pyelonefritis akut. Pyelonefritis akut biasanya singkat dan sering terjadi infeksi berulang karena terapi tidak sempurna atau infeksi baru. Infeksi bakteri dari saluran kemih bagian bawah ke arah ginjal. Hal ini akan mempengaruhi fungsi ginjal. Infeksi saluran urinarius atau dikaitkan dengan selimut antibodi bakteri dalam urin. Ginjal biasanya membesar disertai infiltrasi interstisial sel-sel inflamasi. Yang kedua, ada pyelonefritis kronis. Pyelonefritis kronis juga berasal dari adanya bakteri, tetapi dapat juga karena faktor lain seperti obstruksi saluran kemih dan reflux urin. Pyelonefritis kronis dapat merusak jaringan ginjal secara permanen akibat inflamasi yang berulang kali dan timbulnya parut dan dapat menyebabkan terjadinya renal failure atau gagal ginjal yang kronis. Ginjal itu membentuk jaringan parut progresif, berkontraksi, dan tidak berfungsi. Etiologi. Penyebab utama pyelonefritis adalah Escherichia coli atau bakteri yang dalam keadaan normal ditemukan di usus besar. Merupakan penyebab dari 90% infeksi ginjal di luar rumah sakit dan penyebab dari 50% infeksi ginjal di rumah sakit. Selain E. coli, bakteri lain yang juga turut serta dalam mengakibatkan pyelonefritis seperti Klebsiella, golongan Streptococcus. Infeksi biasanya berasal dari daerah kelamin yang naik ke kandung kemih. Pada saluran kemih yang sehat, naiknya infeksi ini biasanya bisa dicegah oleh aliran air kemih yang akan membersihkan organisme dan penutupan ureter di tempat masuknya ke kandung kemih. Berbagai penyumbatan fisik pada aliran air kemih, misalnya batu ginjal atau pembesaran prostat, atau arus balik air kemih dari kandung kemih ke dalam ureter, akan meningkatkan kemungkinan terjadinya infeksi ginjal. Keadaan lainnya yang meningkatkan resiko terjadinya infeksi ginjal adalah: yang pertama ada gangguan, yang kedua ada diabetes mellitus, yang ketiga keadaan-keadaan yang menyebabkan menurunnya sistem kekebalan tubuh untuk melawan infeksi. Tanda dan gejala. Gejala pada klien dengan pyelonefritis biasanya timbul secara tiba-tiba, berupa demam, menggigil, nyeri di punggung bagian bawah, mual dan muntah. Beberapa penderita menunjukkan gejala infeksi saluran kemih bagian bawah, biasanya sering berkemih dan nyeri ketika berkemih. Pada anak-anak, gejala infeksi ginjal seringkali sangat ringan dan lebih sulit untuk dikenali. Pada infeksi menahun, pyelonefritis kronis, nyerinya bersifat samar dan demam hilang timbul atau tidak ditemukan demam sama sekali. Berikut tanda dan gejala pyelonefritis akut dan pyelonefritis kronis. Untuk pyelonefritis akut, yang pertama ada demam, menggigil, nyeri panggul, nyeri tekan pada sudut costovertebrata atau CVA, ada leukositosis, adanya bakteri dan sel darah putih pada urin, dysuria, biasanya terjadi pembesaran ginjal disertai infiltrasi interstisial sel-sel inflamasi. Untuk pyelonefritis kronis, tanpa gejala infeksi kecuali terjadi
exacerbasi, keletihan, sakit kepala, nafsu makan rendah, oliuria, haus yang berlebihan, kehilangan berat badan, infeksi yang menetap menyebabkan jaringan parut di ginjal, disertai gagal ginjal pada akhirnya. Komplikasi dan prognosis penyakit. Untuk komplikasi, ada 3 komplikasi penting dapat ditemukan pada pyelonefritis akut. Yang pertama, nekrosis papila ginjal. Yang kedua, pyelonefrosis. Yang ketiga, abses perinefrik. Komplikasi pyelonefritis kronis mencakup penyakit ginjal stadium akhir atau mulai dari hilangnya progresivitas nefron akibat inflamasi kronis dan jaringan parut, hipertensi, dan pembentukan batu ginjal atau akibat infeksi kronik disertai organisme pemurai urea yang mengakibatkan terbentuknya batu. Untuk prognosis pyelonefritis akut, prognosis pyelonefritis baik bila memperlihatkan penyembuhan klinis maupun bakteriologis terhadap antibiotik. Pyelonefritis kronis, bila diagnosa pyelonefritis kronis terlambat dan kedua ginjal telah memutus, pengobatan konservatif semata-mata untuk mempertahankan faal jaringan ginjal yang masuk tubuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nani. Ada pengobatan penyakit. Yang pertama ada terapi antibiotik untuk membunuh bakteri gram positif maupun gram negatif. Kedua, pada penyumbatan kelainan struktural atau batu mungkin perlu dilakukan pembedahan dengan merujuk ke rumah sakit. Ketiga, apabila pyelonefritis kronisnya disebabkan oleh obstruksi atau reflux, maka diperlukan penata laksanaan spesifik untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Keempat, dianjurkan untuk sering minum dan BAK sesuai kebutuhan untuk membilas mikroorganisme yang mungkin naik ke uretra. Wanita harus membilas dari depan ke belakang untuk menghindari kontaminasi berupa uretra oleh bakteri feses. Pencegahan penyakit. Untuk membantu perawatan infeksi ginjal, berikut beberapa hal yang harus diperhatikan. 1. Minum banyak air sekitar 2,5 liter untuk membantu pengosongan kandung kronik serta kontaminasi urin. 2. Perhatikan makanan atau diet supaya tidak terbentuk batu ginjal. Ketiga, banyak istirahat di tempat tidur. Keempat, terapi antibiotika. Untuk mencegah terkena infeksi ginjal adalah dengan memastikan tidak pernah mengalami infeksi saluran kemih, antara lain dengan memperhatikan cara membersihkan setelah buang air besar, terutama pada wanita, senantiasa membersihkan dari depan ke belakang, jangan dari belakang ke depan. Untuk pathway, pyelonefritis ini disebabkan oleh bakteri, kemudian bakteri membelah diri masuk ke saluran kemih dan masuk ke saluran darah. Untuk yang masuk ke saluran kemih disebabkan karena adanya obstruksi, kemudian masuk ke dalam aliran batu ginjal oleh bakteri. Untuk yang masuk ke saluran darah masuk ke dalam ginjal, kemudian keduanya menyebabkan peradangan atau infeksi ginjal. Kemudian dari peradangan dan infeksi ginjal ini menyebabkan nyeri akut dan perubahan kenyamanan, kemudian terdapat gangguan pola tidur pada pasien. Dan untuk nyeri akut ini disebabkan karena hematuria atau kencing berdarah, kemudian kurangnya pengetahuan pasien yang menyebabkan ansietas. Untuk peradangan dan infeksi ginjal ada demam atau hipertermi. Ada 2, yaitu penguapan berlebih dan mukosa kering. Untuk yang penguapan berlebih karena risiko kekurangan volume cairan, kemudian intoleransi aktivitas. Untuk yang mukosa kering disebabkan karena nafsu makan berkurang, menyebabkan gangguan nutrisi dan kelemahan yang dapat menyebabkan intoleransi aktivitas. Kemudian dilanjutkan oleh Mbak Nurul. Perawatan pada pasien pyelonefritis. Yang pertama, mengkaji
5. P terus menerus. Riwayat kesehatan dahulu. Klien mengatakan pernah mengalami ISK kurang lebih 2 tahun yang lalu. Riwayat kesehatan keluarga. Keluarga mengatakan tidak pernah mengalami penyakit yang sama dengan pasien dan tidak memiliki penyakit menurun. Riwayat psikososial. A. Persepsi dan harapan klien terhadap masalahnya. Pasien mengatakan ingin segera sembuh dan dapat melakukan aktivitasnya seperti semula. Persepsi dan harapan keluarga terhadap masalah klien. Persepsi dan harapan keluarga terhadap masalah klien. Keluarga berharap pasien segera sembuh dan dapat melakukan aktivitas kembali. Pola interaksi dan komunikasi. Pola interaksi dan komunikasi pasien dengan keluarga baik. Pola pertahanan. Pasien mengatakan saat sakit, keluarga merawat pasien dengan baik. Pola nilai dan kepercayaan. Pasien beragama Islam dan percaya bahwa penyakitnya akan segera sembuh. F. Pengkajian konsep diri. Identitas klien. Pasien merupakan anak tunggal. Peran diri. Pasien merupakan seorang kepala keluarga. Pengkajian konsep diri. Identitas klien. Pasien merupakan anak tunggal. Peran diri. Pasien merupakan seorang kepala keluarga. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Fitria. Pola kesehatan sehari-hari. Pola nutrisi. Sebelum sakit, pasien mengatakan makan 3 kali sehari dengan porsi sedang. Sesudah sakit, pasien mengatakan tidak nafsu makan 2 kali sehari dengan porsi sedikit. Pola-pola eliminasi BAK dan BAB. BAB, pasien mengatakan BAB lancar. BAK, pasien mengatakan BAK kurang lebih 4 kali sehari berwarna kekuningan. Sesudah sakit BAB, pasien mengatakan belum BAB. BAK, pasien mengatakan BAK kurang lebih 1 kali sehari berwarna kuning, sangat pekat dan terasa nyeri. Pola-pola istirahat. Sebelum sakit, pasien mengatakan jarang tidur siang. Pada saat malam hari, pasien tidur sekitar 6-7 jam dengan kualitas tidurnya. Sesudah sakit, pada saat malam hari, pasien tidur sekitar 5-6 jam dengan kualitas tidur tidak nyenyak karena nyeri. Pola-pola personal hygiene. Sebelum sakit, pasien mengatakan mandi 2 kali sehari, gosok gigi 2 kali sehari, dan keramas 2 hari sekali. Sesudah sakit, pasien mengatakan mandi 2 kali sehari, gosok gigi 2 kali sehari, dan keramas 2 hari sekali. Pola-pola aktivitas. Sebelum sakit, pasien selalu melakukan aktivitas sehari-hari seperti berjualan di pasar, mengerjakan pekerjaan rumah. Sesudah sakit, pasien mengatakan aktivitasnya terbatas dan terganggu. Pemeriksaan fisik. Keadaan umum pasien kompos medis. GCS M4 V5 M5. Tekanan darah 140/90 mmHg, suhu 40 derajat Celcius, RR 30 kali per menit, nadi 110 kali per menit. Pemeriksaan kepala dan muka. Inspeksi kepala dan wajah simetris, bentuk normal, rambut bersih, tidak ada lesi, wajah terlihat lelah, pucat, pasien tampak pucat berimis, rambut warna hitam. Palpasi, tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan. Pemeriksaan telinga normal, pemeriksaan mata normal, pemeriksaan mulut dan faring normal, pemeriksaan leher normal, pemeriksaan payudara dan ketiak normal, pemeriksaan torak normal, pemeriksaan abdomen, inspeksi persimetris, tidak ada luka dan bekas luka, auskultasi peristaltik khusus 15 kali per menit, palpasi suara perkusi terdengar timpani, keadaan perkusi pada hebat yaitu peka. Palpasi ada nyeri tekan pada kuadran 4, adanya pembesaran ginjal, tidak ada pembesaran hebat. Pemeriksaan integumen normal, pemeriksaan anggota gerak atau ekstremitas atas normal, pemeriksaan genitalia dan sekitar anus normal. Analisa data dilanjutkan dengan Vicky.
Analisa data. Tanggal 2 November 2022 jam 9. Data subjektif, pasien mengatakan nyeri saat berkemih dan menjalar sampai ke punggung. Data objektif, urin sangat pekat, pasien tampak meringis. P. Agen pencedera fisiologis. Q. Nyeri seperti ditekan. R. Punggung bagian bawah sebelah kiri. S5. T. Terus menerus. Penyebab agen pencedera fisiologis, masalah nyeri akut. Tanggal 2 November 2022 jam 9:15. Data subjektif, pasien mengatakan menggigil dan badan terasa panas. Data objektif, suhu tubuh di atas normal 40 derajat Celcius. Penyebabnya proses penyakit, masalah hipertermi. Tanggal 2 November 2022 jam 9:30. Data subjektif, pasien mengatakan mudah lelah saat beraktivitas. Data objektif, aktivitas pasien tampak di batu keluarga. Tekanan darah 140/90 mmHg. Penyebab kelemahan, masalah intoleransi aktivitas. Diagnosa keperawatan. Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis. Yang kedua, hipertermi berhubungan dengan proses penyakit. Yang ketiga, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan. Ini akan dilanjutkan oleh Mas. Rencana asuhan keperawatan. Tujuan dan kriteria hasil. 1. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan nyeri dapat berkurang dengan kriteria hasil. 1. Keluhan nyeri menurun. 2. Meringis menurun. 3. Kesulitan tidur menurun. 4. Fungsi berkemih membaik. Intervensi. 1. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi frekuensi, kualitas, dan intensitas. 2. Identifikasi skala nyeri. 3. Ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. 4. Kolaborasi pemberian analgetik. Rasional. 1. Mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi frekuensi, kualitas, dan intensitas. 2. Mengidentifikasi skala nyeri. 3. Mengajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. 4. Berkolaborasi pemberian analgetik. Yang kedua, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan suhu tubuh membaik dengan kriteria hasil. 1. Menggigil menurun. 2. Suhu tubuh membaik. 3. Pucat menurun. Intervensi. 1. Monitor suhu tubuh. 2. Longgarkan atau lepaskan pakaian. 3. Berikan kompres hangat. 4. Kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravenal. Rasional. 1. Memonitor suhu tubuh. 2. Melonggarkan atau lepaskan pakaian. 3. Memberikan kompres hangat. 4. Berkolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravenal. Tujuan dan kriteria hasil. Yang ketiga, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan intoleransi aktivitas meningkat dengan kriteria hasil. 1. Keluhan lelah menurun. 2. Perasaan lemah menurun. 3. Tekanan darah membaik. Intervensi. Monitor pola dan jam tidur. 2. Monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas. 3. Berikan aktivitas distraksi yang menenangkan. 4. Anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap. Rasional. 1. Memonitor pola dan jam tidur. 2. Memonitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas. 3. Memberikan aktivitas distraksi yang menenangkan. 4. Menganjurkan melakukan aktivitas secara bertahap. Terima kasih. Presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum